kaget saya yang jadi untuk ditumbalkannya karena rasa teman dekat. Saya menceritakan alkisah dia bahwa dia itu ngipri monyet. Hati saya dongkolnya minta ampun. Siapa orangnya yang gak akan dongkol karena untuk jadikan korban adalah seorang sahabat, seorang teman dekat. Yang kurang apa sih saya membantu dia? Kok tega-teganya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam sekalian, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di channel yang selalu mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam. Nah Sobat MM, kita akan berlanjut dengan cerita masih seputar kota Cirebon. Seperti kita tahu, kota Cirebon itu memiliki kisah-kisah yang juga cukup mistis lah. Bagaimana menyeramkannya kisah ini? Kita akan langsung menghubungi tim Malam Mencekam dan Mang Ei yang sudah berada di Cirebon. Kita langsung saja ya. Oke, silakan Mang Ei. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MM, dan terima kasih Abah Yudi dari Bandung. Kita sekarang masih berada di kota Cirebon. Saya Mang Ei dan tim yang akan menyuguhkan kisah-kisah dari tanah Cirebon ini. Sudah hadir bersama kita Abah Jampang yang akan menuturkan sebuah kisah yang tentunya menarik untuk kita dengar semua. Adalah sebuah kisah tentang pesugihan monyet. Mungkin sudah ada yang dengar pesugihan monyet itu seperti apa. Nanti Abah Jampang akan menceritakannya kepada kita semua. Kejadian ini dialami oleh teman dari Abah Jampang yang bernama Pak Asep. Tentu saja nama ini kami samarkan ya. Tahun 80-an ini masa-masa sulit bagi Pak Asep sehingga melakukan pesugihan bersama ibunya. Bagaimana kisah sebenarnya dari Pak Asep ini? Nanti kita tanya ke Abah Jampang ya. Oke, sebelumnya kita ngobrol dulu nih dengan Abah Jampang. Assalamualaikum Mbak Jampang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya Mbak ya? Siap. Iya, suasana malam hari ini cukup mencekam Mbak. Diiringi hujan ya. Dan sekarang sudah pukul sekitar 11 jam 11 malam. Ini daerah apa namanya? Daerah sini daerah Pakalipan. Abah Jampang di daerah Pakalipan ya. Sekarang Abah Jampang sendiri berprofesi sebagai apa, Bah? Saya wira swasta. Udah wira swasta. Iya. Oke. Punya putra berapa, Bah? Saya punya putra 4. 4 ya. Oke. Dan si Pak Asep ini menceritakan sepenuhnya kepada Abah. Cerita berawal itu dia kan sempet akhirnya sampai saya mau jadi korbannya. Abah. Iya. Oh, tumbal begitu maksudnya. Iya. Oke. Baik. Sobat Malam Mencekam, dari Cirebon, saya Mang Ei dan tim selamat mendengarkan cerita dari Abah Jampang. Silakan, Bah. Baiklah, saya awali dari kisah ini. Saya memiliki teman sekolah yang namanya saya samarkan dan ibunya pun saya samarkan namanya, serta yang terjadi di sini semua saya samarkan demi privasi seseorang. Saya punya teman sekolah namanya Asep, deket tiap hari itu main bersama. Dia tergolong perekonomiannya itu yang sangat minim sekali, yang perlu dibantu. Tiap hari dia berangkat bersama kalau sekolah. Sampai akhirnya yang namanya saat itu masih remaja, ada niatan ataupun keinginan lihat si A, si B pacaran deket. Nah dia sempet suka terhadap salah satu orang teman sekolahnya. Alhasil karena ngerasa dia orang tidak mampu, agak minder, tapi didorong oleh keinginan, hasrat yang tinggi, dia mengucapkan dan melontarkan rasa cinta terhadap seseorang itu
Dia waktu itu mendatangi, yaitu Mirna. Sempat Mirna dibuat kesel karena ulahnya Asep yang sering mendatangi dia. Udah pakaiannya jelek, kumuh, kurang bagus. Sempat sering dihina. Sampai suatu waktu dia menceritakan bahwa dirinya suka bener-bener sama Mirna. Mirna mengatakan kepada Asep, cinta boleh aja Sep, tidak ada yang melarang. Tapi maaf sebelumnya, karena saya tidak ingin hidup saya itu boleh ketan sengsara. Kamu mencintai saya itu, kamu punya apa? Asep bingung, karena ngerasa dia orang gak mampu. Saya punya rasa cinta terhadap kamu. Yang sekarang dibutuhkan tuh duit. Kamu punya duit enggak? Sampai Asep merasa malu, seakan dihina karena banyak teman-teman di situ. Karena rasa malunya, Asep pulang menceritakan pada saya kejadian itu. Akhirnya saya bilang ke Asep, sabar Sep, semua itu ada masa-masanya. Dia sempat agak kebingungan juga walaupun saya dukung. Rasa sakit hatinya ini yang masih membekas karena ngerasa orang tidak mampu, rasa orang tidak punya, dihina seperti itu. Kalau cinta kan sebuah anugerah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu hak milik dari Sang Pencipta, diberikan kepada makhluk ciptaannya. Alhasil dalam kurun waktu 3 hari Asep murung. Sempat berangkat sekolah juga kayak tidak ada hasrat. Biasanya agak ceria, sering canda enggak, sering lamun, menyendiri. Saya penasaran. Saya nanya ke Asep, ada apa sih Sep? Kamu mikir itu aja, ngapain dipikirin? Hidup itu tidak perlu dipikirin banyak-banyak, harus banyak melakukan sesuatu tindakan yang nyata untuk mengisi kehidupan. Syukuri hidup. Kalau orang yang bisa mensyukuri hidup dan menikmati hidup, alangkah indahnya hidup ini. Diberi semangat dan support oleh saya, tetap Asep masih merasa ada satu kejanggalan, rasa sakit hati oleh tuturan kata orang yang dicintai dia. Dia menolak secara kasar, secara tidak langsung. Dia sudah menjatuhkan harkat martabatnya karena dia orang tidak mampu. Asep punya pikiran. Waktu berjalannya waktu, Asep waktu itu sempat mampir ke salah satu warung. Di salah satu warung itulah Asep mendengar cerita dari seseorang tentang permasalahan ekonomi. Sempat menanyakan, emang usaha apa yang sekiranya boleh dikatakan cepat dapat uang? Zaman sekarang sulit loh cari uang. Yang namanya orang naikin angkot aja sampai badannya hitam kena terik matahari aja dapatnya nggak seberapa, hanya cukup untuk makan. Lah ibu saya sendiri aja yang begitu banyaknya tenaga dikeluarkan dari pagi sampai sore, dapatnya hanya untuk pas makan aja. Salah satu orang tersebut mengatakan, ada ngipri itu lebih cepat dapat uangnya, walaupun ada resikonya di belakangnya. Tapi kalau pengen uang secara cepat harus terima resikonya. Dengan adanya ucapan seperti itu, Asep jadi ngerasa ada rasa untuk keinginan membuat ataupun melakukan sesuatu tindakan untuk ngipri. Si Asep tuh datang kepada orang tersebut, Pak, tolong Pak tunjukkan tempatnya di mana dan syaratnya apa. Sekiranya saya mampu untuk memenuhi persyaratannya, saya akan lakukan. Saya pengen kaya Pak, saya malu jadi orang miskin, selalu dihina, apalagi sama perempuan yang saya cintai, dia menghina saya. Akhirnya orang tua tersebut kasihan sama Asep. Orang tersebut memberitahu di salah satu tempat untuk pengiprian ataupun penyupangan. Asep penasaran, Asep minta bantuan ke saya, meminta petunjuk dan minta diantar ke tempat yang dituju. Akhirnya saya membantu Asep karena saya kasihan sama Asep. Ditunjukkanlah tempat tersebut oleh saya karena alamatnya saya tahu, diberikan ke satu tempat tersebut. Ini tempatnya yang kamu maksud. Ada apa emangnya? Enggak, kata itu. Saya hanya pengen tahu tempat ini aja, karena di sini katanya enak kalau untuk berteduh, enak untuk nyantai, untuk melepaskan pikiran yang penat. Saat itu saya nggak berpikir yang macam-macam. Alhasil sore hari saya pulang bersama Asep.
Seperti biasa, kegiatan sehari-hari saya lakukan. Keesokan harinya saya berangkat sekolah. Namun anehnya, kok Asep tidak nyamper ke saya, tidak menjemput saya. Saya berangkat sekolah sendirian. Pada hari itu juga Asep tidak berangkat sekolah. Saya bingung, saking bingungnya, apakah ke tempat kemarin yang untuk melepaskan penat. Saya penasaran, saya datangin tempat tersebut. Nyari-nyari di sana barangkali ada Asep. Ternyata Asep tidak ada. Selang waktu 3 hari, sepulang saya dari situ, ketiga harinya baru berjumpa sama Asep. Pada ketiga hari itu Asep pamitan ke saya, tolong jangan rasa kehilangan, saya mau pergi dulu, ada keperluan dalam beberapa hari. Jadi tolong bantu doa aja lah untuk keberhasilan yang saya butuhkan dan keperluan saya. Ya udah Sep, saya doakan supaya kamu berhasil. Saya tahu kamu gak punya uang, kebetulan saya ada uang nih untuk bekal kamu dalam perjalanan. Saya memberi uang ke Asep untuk perjalanan tersebut. Hari berhari saya lalui sendiri berangkat sekolah. Sampai saat ke-7 hari itu Asep sudah ada di rumah. Sepulang saya sekolah, Asep sudah ada di beranda rumahnya, duduk sembari nunggu saya. Saya lewat ke rumahnya, Asep panggil saya. Saya agak kegirangan, berarti dia udah pulang nih, bisa kumpul kembali nih yang namanya temen. Lu udah pulang? Dah. Aduh, gimana perjalanan? Saya menanyakan kepada dia. Hasil enggak nih? Ya lumayan lah, cukup melelahkan. Selama 1 minggu dalam perjalanan, yang saya perlukan itu banyak rintangan-rintangan. Tapi ya alhamdulillah, kata dia itu, rintangan itu sudah dilalui dan dia berhasil sampai selesai. Saya nggak mengerti yang dimaksud dia perjalanan itu perjalanan apa. Dan karena saya sendiri nggak tahu maksud tujuan dia meninggalkan waktu itu, minta pamit selama 1 minggu. Saya positive thinking aja. Pada hari itu juga Asep meminta tolong, memohon kepada saya. Saya minta tolong, mau gak nolongin saya butuh bantuan kamu. Sambil merengek-rengek, apa sih Sep yang saya gak bantu kamu? Saya pengen banget punya pisang raja emas, tapi yang kembar. Maksud kamu gimana? Saya gak ngerti. Pisang yang gancet. Oh, pisang yang gancet. Iya, saya minta tolong. Ya udah, saya tahu kamu gak punya uang. Ya saya carikan. Saya cari ke tempat yang dituju oleh saya, itu pasar, di salah satu pasar Cirebon. Didatangin ke sana saya. Sepasar itu di los buah itu, di los pisang. Satu persatu saya tanyakan kepada penjual pisang yang saya maksud itu. Tak satu pun ada yang saya cari. Rasanya lelah sampai sore hari. Dari siang mencari ke sana kemari. Tanpa disadari, saat itu saya mau istirahat. Kebetulan sudah senja, mau masuki pada maghrib. Saya tanpa sadar bersandar di tepi pasar. Ada seorang nenek-nenek jualan pisang. Saya tanyakan, punya pisang ini enggak bu? Ada dek. Buat apa dek nyari-nyari pisang ini? Ada keperluan. Jangan dek, gak dijual. Walaupun ada, bu saya tolong bu, demi teman saya bu, teman saya membutuhkan banget, tolongin saya bu. Pada saat itu tahun segitu harga pisang ya pada umumnya paling antara berkisar 2.500-an yang satu sisir. Sempat ibu itu menanyakan pada saya, kalau kamu memaksa kamu tanggung resiko. Emang ada apa bu? Ya udah, kamu mau nggak menanggungnya? Saya siap bu menanggungnya bu, demi teman saya bu. Kamu punya uang nggak untuk membelinya? Ada bu. Emang harganya berapa? 25.000. Tidak bisa ditawar. Kalau kamu mau silakan ambil, tidak pun saya tidak akan jual. Saya berpikir panjang, satu sisir aja harga pisang itu kok mahal banget. Bingung saya. Alhasil saat itu saya masih mengantongin uang. Dikumpulkanlah semua jumlah uang yang saya miliki. Ternyata ada uang 25.000 pas. Uang recehan, uang ratusan, uang logam, uang kertas, bahkan uang puluhan ribu pun saya kumpulkan. Dihitung pas 25.000. Saya bayarlah ke ibu itu.
Bu, ini bu, uang yang ibu inginkan saya ada. Saya bayar pisang tersebut. Ibu itu mengasihkan kepada saya. Saking girangnya saya dapatkan apa yang dicari oleh teman saya yang dibutuhkan, ngerasa saya bisa menyelamatkan ataupun menolong dia, kegirangan sekali saya dapatkan pisang itu. Buru-buru saya pulang ke rumah dia. Sampai di rumahnya, lewatlah pada maghrib. Saya berikan pisang tersebut. Alhamdulillah saya sudah dapat nih pisang nih. Lu nunggu dari tadi ya di beranda? Iya, kata. Ya udah, mana, kata. Ini Sep pisangnya. Saya berikan pisang tersebut kepada Asep. Saya tanpa merasa curiga apapun. Asep ngerasa tersenyum. Apa yang dimaksud oleh Asep didapati. Selang 1 minggu kemudian, Asep pamitan kepada saya. Dia mau pergi keluar kota, alasannya ada keperluan saudara. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Keesokan harinya Asep datang. Saya kaget Asep datang. Loh, katanya agak lama Asep. Udah cukup 3 hari, keperluan udah selesai. Ya udah Asep, ya masuk ke dalam. Saya buatkan teh sembari bawa cemilan. Kita ngobrol nyantai, senda gurau, candaria, dan mempersiapkan untuk keesokan harinya untuk sekolah. Pada saat itu Asep ada perubahan yang saya agak mengganjal. Pakaian baru, sepatu baru. Berpikir saya, apakah dia ini dikasih dari saudaranya atau hadiahan, sehingga dia penampilannya udah berbeda. Tanpa rasa curiga, karena alasannya dia dikasih dari saudara, adanya satu perubahan yang signifikan sama si Asep. Selang waktu berjalan, berbunyi. Pada saat istirahat itulah saya bersama Asep nyamper ke satu kantin. Kebetulan dia udah ada, si Mirna itu duduk di kantin tersebut. Asep menyamperin dia. Hai gadis, tambah cantik aja kamu. Si Mirna menjawab dan membalas ucapannya Asep. Ya iya dong, anak orang kaya, siapa lagi? Emang lo orang gak punya? Patu aja dapat kasih. Ya udah kalau gitu saya bayarin deh hari ini. Kalau kamu menghina saya juga punya uang. Toh yang dicari sama kamu kan uang. Saya ada uang nih. Emang kamu mampu bayarin saya? Berapa sih kamu minta di sini? Saya beli semua nih. Sombongnya Asep, ngerasa udah punya duit. Alhasil kesukaan juga si Mirna tuh suka sama bakso. Dibelikanlah bakso sama Asep. Mirna bingung, Asep kok punya duit ya sekarang? Ada satu perubahan. Dan kata-kata yang tadinya kasar agak melembut sekarang. Karena kejadiannya masalah bahwa Asep sudah megang uang. Akhirnya udah dilunasin untuk pembayaran, masalah bayar bakso. Bel berbunyi, masuk sekolah. Sebelum bel masuk sekolah, Asep ngajak Mirna, kita pulang sekolah, kita nonton yuk. Emang kamu punya duit untuk bayarin saya beli tiket? Ada duit segitu, apain pusing-pusing? Laga Asep. Selang waktu berjalannya sekolah masuk, sampai pada saat itu pelajaran matematika, Asep bingung. Memikirkannya bukan pelajaran, pikirannya dia ego. Sempat tanyakan ke Mirna, jadi ya pulang sekolah ya, gua beliin tiket lu ya. Kalau lu bener, gua mau. Kalau lu gak bener, gua gak mau. Kalau gak punya duit. Akhirnya duit dikasih ke Mirna, dikasihin tuh. Entah dia merokoh ke sakunya di kantong itu uang berapa. Mirna kaget dengan uang tersebut. Asep ngasihin uang tuh. Akhirnya berjalannya waktu pelajaran usai, Asep dan Mirna berangkat. Keesokan harinya Asep nyamper ke rumah untuk berangkat sekolah bareng. Berjalan selang waktu kurang lebih sudah 1 bulan. Asep kok agak murung, kebingungan. Biasanya ceria, kok aneh. Pada saat itu Asep murung. Sampai usainya sekolah masih murung. Asep minta bantuan lagi ke saya. Bro, gue minta bantuan dong bro. Tolong apa lagi? Tolong beliin pisang itu yang kayak dulu lu beliin. Gue kan gak tahu di mana yang jualnya. Akhirnya Asep memberi uang ke saya. Waktu itu 50.000 untuk membeli pisang. Saya bawalah. Setelah sekolah itu Asep minta tolong, langsung saya berangkat mencari ke pasar. Satu pun pedagang pisang tersebut tidak ada yang jual. Pisang itu yang dimaksud tidak ada. Ada jenisnya tapi yang dimaksud tidak sesuai. Capek juga hati, lelah juga kaki.
Akhirnya ada salah satu pedagang pisang memberitahu, ada juga yang jualan pisang bukan di pasar ini aja, setiap pasar pun banyak. Depot pisang juga ada. Itu ke sebelah utara, ke arah utara lah. Hampir mayoritas itu pedagang pisang semua di situ. Dengan semangat saya berangkat mumpung masih siang. Kebetulan di situ di dekat jembatan, dekat pasar ada pedagang pisang. Seorang kakek-kakek. Saya samperin, barangkali ada hati saya ini belum pernah saya datengin. Saya datengin ke sana. Ternyata pisang itu ada di situ yang saya tuju. Hanya bingung saya harganya. Dia tidak menyebutkan merah, hijau, kuningnya. Kalau mau silakan angkat, harga 50. Tidak, silakan tinggalkan. Jangan buang waktu. Dengan kata-kata ini sempat saya bingung. Jangan buang waktu, kalau mau silakan angkat, kalau tidak silakan pergi. Akhirnya karena saya diberi uang 50 untuk beli pisang, saya kasihkan uang itu. Alhasil transaksi berjalan, saya kasihkan uang 50.000 dan pedagang pisang itu, kakek-kakek pedagang pisang, membungkus pisang dengan kresek, kasihkan ke saya. Begitu sampainya dalam keberangkatan saya menuju ke rumah Asep, sampai pas waktu di rumah Asep itu pas pada maghrib, azan berkumandang. Saya ketok pintu, Assalamualaikum. Dari dalam menyautlah suara ibu-ibu, yaitu ibunya Asep, Bu Nini. Waalaikumsalam, sebentar. Siapa ya? Saya Bu, yang Bang Bu. Akhirnya pintu dibukakan. Saya menanyakan, Asep ada. Asep dari dalam langsung keluar menyambut saya. Gimana bro? Dapat? Ada, alhamdulillah Asep. Senengnya bukan main saya. Di sisi lain Asep lebih seneng lagi. Saya tambah bingung. Sudah 2 kali Asep meminta tolong membelikan pisang yang sama. Karena waktu sudah maghrib, selesai ketemu sama saya menyerahkan pisang, saya pamitan untuk pulang. Saya langsung pamit, langsung pulang ke rumah. Sesampainya saya di rumah, saya langsung mandi dan melakukan sholat maghrib. Saya ngobrol sama ibu, sempat mau bertanya kepada ibu. Barangkali ibu saya tahu, karena pengalamannya namanya orang tua kan lebih dalam, lebih banyak ketimbang saya masih muda. Akhirnya terpaksalah saya menanyakan, Bu, kalau biasanya orang hitan ataupun punya niatan itu kok kenapa sih nyarinya pisang raja Bu? Pisang raja emas. Ya itu syaratnya supaya selamat, kata itu. Bibir ingin mengucap, hati menahan, sampai tidak sempat terucap mau menanyakan tentang permasalahan pisang gancet itu, pisang kembar. Keesokan harinya saya berangkat sekolah. Begitu kejadian berulang, Asep tidak nyamper ke rumah. Tahu-tahu Asep sudah ada di sekolah. Saya lihat wajahnya, kok ada semacam kantung mata itu tuh, kayak orang kelelahan. Matanya agak merah, wajahnya agak pasi. Saya nanyakan pada Asep, Asep, kamu harus istirahat, kamu kurang istirahat nih. Iya, tapi saya gimana ya? Saya kepikiran aja sama saudara. Tadi sempat dapat kabar dari saudara. Saya juga pengen pamitan, sebetulnya ke kamu nih. Mau kemana lagi Sep? Ada keperluan keluarga. Tolong dong, buatin surat izin sekolah. Rasa tidak enak karena teman saya buatkan. Alhasil waktu itu berjalan sampai rumah Asep, saya buatkan surat izin selama 5 hari untuk keperluan keluarga dan ibunya menandatangani. Keesokan hari setelah mau berangkat sekolah, Asep datang ke rumah pamitan. Saya berangkatlah. Setelah itu Asep pamitan berangkat ke tujuannya dia dan saya berangkat ke sekolah. Sampai pulang sekolah saya masih berpikir, ada apa sih Asep? Kok robanya banyak banget? Yang tadinya rumahnya bilik sekarang udah pakainya batako. Pola hidupnya juga ibunya sudah tidak mencuci pakaian tetangga lagi. Makan juga nampaknya udah umum, layak lah, enak. Nggak seperti dulu-dulu yang membawa sisa makanan dari rumah tangga orang untuk makannya dia dan Asep. Sekarang dia punya magic chair, punya kulkas, punya TV, yang menikmati hidup yang enak, agak mewah lah. Tanpa terasa waktu setelah 5 hari berlalu, ke 6 hari kemudian saya berjumpa sama Asep. Saya aneh, bro sini, ada apa Asep? Saya bawakan oleh-oleh nih untuk kamu selama kepergian saya. Alhamdulillah hasil nih. Saya dikasih baju, dikasih sepatu, kasih topi, kasih sabuk, kasih jam tangan. Jadi seperangkat itu semua saya dikasih sama Asep. Bermerek lagi. Saya tambah curiga, ini ada apa? Aneh nih. Saya nanya sempat ke Asep, lu dapat rezeki nomplok dari mana Asep? Curiga nih gue nih Asep.
Ya enggak bro, kebetulan saya nungguin orang sakit, saudara saya. Dia berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh. Kebetulan ditangani oleh saya sembuh. Orang tuanya menghadiahkan saya sebidang tanah. Tadinya saya tidak terima, saya tolak. Tapi dia maksa, akhirnya saya paksa terima. Saya jual tuh tanah. Akhirnya dapat duit lah ini. Yang sekarang kamu pakai itu ya dari hasil itu, kata tuh. Tanpa saya curiga dengan ceritanya Asep, saya percaya aja. Waduh, bisa juga nih untuk malam mingguan, bro. Yaudah, yuk kita nanti malam minggu kita ajak tuh Mirna. Berjalan waktu, minggu kedua Asep ngajak. Gue penasaran nih cewek nih, mata duitan, monyet ini nih. Asep sempat menyebut monyet. Saya bingung, kok monyet? Lu ngomong sembarangan. Enggak tuh monyet, itu monyet perempuan tuh kata tuh. Sempat bicara terus kayak gitu. Berjalan waktu, Asep datang ke rumahnya, ngajak, pamitan sama orang tuanya, dibolehkanlah pergi untuk menonton bioskop, nonton film tuh. Berjalannya waktu, keesokan hari, karena waktu udah pagi, saat mau berangkat sekolah, saya nungguin Asep. Penasaran nih, menunggu cerita dari dia nih. Hasil nggak apa yang direncanain dia. Asep nyamper untuk berangkat sekolah. Saya menanyakan ke Asep, lu gimana ceritanya berangkat sama Mirna? Asep memaparkanlah semuanya. Dia beliin apa segala macam yang si Mirna inginin, karena ngerasa dia punya duit. Mirna bertukuk lutut saat itu sama Asep. Entah apa yang diperbuat saya sendiri nggak ngerti, dan Asep sendiri tidak pernah menceritakan tentang apa-apa masalah hubungan sama Mirna. Kurun waktu berjalan, sampai pada akhirnya tanpa disadari waktu itu hari Kamis pas bada asar, Asep termenung menunggu saya lewat. Kebetulan waktu itu saya pulang lewat rumah Asep. Saya pulang dari warung membeli sesuatu yang disuruh orang tua. Saya dipanggil sama Asep. Bro, sini bro, mampir dulu bentar bro, ada perlu. Saya samperin dia. Tulung sekali bro, hanya lu yang bisa nolong, karena lu tahu tempatnya. Apalagi Sep, tolong carikan pisang itu. Saya bingung. Waktu pertama didapat, untuk kedua kalinya orang yang jualan tersebut saya datangin tidak ada yang jual. Kedua kali jadi dapetin, pedagangnya kakek-kakek di samping jembatan lagi. Ah bro, kayaknya ini agak lama dapetinnya. Kayak ini untuk ketiga kalinya saya harus sekarang juga nih saya berangkat, karena berwaktu ini. Tapi karena ini berwaktu, saya terpaksa pakai kendaraan orang tua saya, pakai motor, nggak pakai angkot. Asep mengeluarkanlah uang 1 juta waktu itu ke saya. Ini tolong pegang uang untuk beli pisang. Banyak amat Sep, barangkali kurang. Terus kamu belanja apa ya terserah kamu dah. Rasa bangga dan merasa belaganya Asep, rasa udah punya duit, kasih uang 1 juta. Saya kegirangan, siapa orangnya sih pada saat itu gak kegirangan. Seusah segitu kasih uang 1 juta. Uang saku saya sendiri aja cuma berapa, 20.000. Ini uang 1 juta. Harga pisang cuma berapa. Alhasil saya langsung ambil uang dari Asep. Saya pinjam motor orang tua saya berangkat menuju yang kedua, yaitu pada saat senja itu saya damperin kakek-kakek itu. Ternyata di pasar tersebut tidak ada. Saking bingungnya karena saya memburu waktu, menanya-nanya kepada tukang pisang. Ada salah satu tukang pisang, tampaknya kasihan pada saya karena saya kebingungan mencarinya kemana. Menunjukkanlah tempat penjualan pisang itu, tapi jauh ke arah utara, lebih jauh lagi. Tepatnya di daerah Kuningan. Akhirnya saya berangkat menuju pasar ke sana. Ada seorang nenek-nenek di situ tuh yang menjual pisang. Cuma agak bingung, pisangnya nggak dijual. Saya maksa ke dia, Bu, tolong Bu, pisangnya saya bayarin buat saya Bu. Tolong Bu, berapa sih harganya Bu? Nenek tersebut memberi ungkapan pada saya, kalau kamu memaksa, silahkan kamu ambil pisang ini, tapi tanggung resiko dengan harga mahal. Belum tentu kamu mau, dan belum tentu kamu punya uang. 1 juta mau bayarin, silahkan angkat. Tidak pun kamu silahkan pergi. Jangan sia-siakan waktu. Untuk yang kedua kalinya saya bingung kejadian ini. Ucapan hampir sama dengan kakek yang jual pisang, yang waktu kedua kali saya membeli pisang yang di dekat jembatan itu. Keungkapannya hampir sama. Ini saya bingung, ini ada apa di balik rahasia ini. Terpaksa saya kocek uang yang dari Asep, kasihkan semua. Ini Bu, saya punya uang segitu. Ibu jangan sombong kalau ngomong. Uang dari Asep yang 1 juta itu saya berikan kepada nenek-nenek tersebut, si penjual pisang. Terjadilah transaksi, pisang dibungkus, uang diberikan. Tanpa membuang waktu, langsung saya pulang
dari Kuningan. Saya buru-buru ke Asep, saya nyerahkan ke Asep. Asep tanpa basa-basi hanya mengucapkan terima kasih bro. Saya pamitan tanpa basa-basi sama Asep. Asep pun sama. Saya pulang ke rumah, mandi, lalu melakukan sholat, baca doa, dan mendoakan keselamatan Asep. Saya berpikir lagi dalam hati, Asep ada-ada aja sih. Sudah 3 kali meminta bantuan mencari pisang yang sama. Ada apa? Penasaran saya. Saya selusuri persatu persatu. Kejadian Asep dihina sama si perempuan, kejadian pertemunya Asep dengan salah satu orang tua di warung, sampai menyuruh Asep menunjukkan satu tempat. Dan Asep meminta bantuan pada saya, meminta antar ke tempat yang dituju, dan saya antar. Terus Asep minta bantuan juga, istilahnya membelikan pisang. Sedangkan pisang kan terkesan kan itu makanannya monyet, paling disukai sama monyet namanya pisang tuh. Saya selisih satu persatu. 1 kali Asep meminta bantuan untuk membelikan pisang, 2 kali, sampai 3 kali. Kok pisang yang sama, ada apa? Apakah ini merupakan satu persyaratan sebuah ilmu ataupun apa yang dilakukan sama Asep? Saking penasaran yang sangat tinggi, selepas badai Isya, saya main ke rumah Asep. Saya mampir ke rumah Asep, main. Saya ngetuk pintunya, saya beri salam. Yang jawab seorang ibu-ibu dari dalam, yaitu ibunya Asep. Ibunya Asep menyambut kehadiran saya. Saya nanyakan Asep ada, Asep lagi ada perlu katanya. Udah sama ibu aja di sini nyantai gitu. Ya udah bu, kalau itu sih bu, saya pamitan aja, kalau nggak ada Asepnya nggak enak bu. Ya udah, jangan pusing-pusing, ibu sekarang buatin makanan buat kamu gitu. Dibuatkanlah seperti ketan kuning. Di situ itu lauknya ada semacam abon, terus sebitan-sebitan bawang dengan cabai merah. Pikir, kok makanan gini katanya enak, hanya sebuah ketan. Cicipin dulu aja. Saya cicipin lah sedikit. Anehnya itu rasanya enak banget. Bingung saya. Sampai saya makan sampai habis. Terus dari dalam ibu memberikan minuman pada saya. Yang buat saya bingung lagi, itu minuman ada 7 rupa. Ada air putih, ada air teh tawar, ada teh manis, ada kopi manis, kopi pahit. Saya bingung, jumlahnya kok ada 7 ini. Ada apa ini? Sok tinggal pilih, silakan, saya sengaja buatkan untuk kamu. Saya pikir aneh ini, suruh dibuat makanan, saya makan. Ini minuman kok 7 rupa, suruh milih minumannya yang mana ini. Saya biasakan minum air putih. Ambillah, saya pilih air putih. Bu, kalau bisa air putihnya jangan yang ini, yang hangat bu, ini kan dingin. Udah gampang hangat sih. Minum aja separuh, nanti saya tuang lagi air yang panas biar jadi hangat. Akhirnya saya nurutilah, diminum separuh. Minum separuh, terus separuhnya lagi dituang lagi air panas, sampai saya minum air hangat itu sampai habis. Karena sudah selesai, saya pamitan, gak enak karena gak ada Asep. Saya pamitan sama ibunya Asep, ibu Nini itu. Saya pulang ke rumah. Sesampai saya di rumah, tanpa terasa perut saya sakit. Saya langsung lari ke kamar mandi untuk buang air. Awal disitulah saya sakit. Sebutlah muntaber, karena muntah bersama pembuangan air besar. Sampai saya pening, sampai nggak tahan, sampai lama, kurang lebih 1 jam lebih di situ. Saya lemas. Sampai orang tua saya mengetuk pintu. Kok lama banget katanya di WC. Ada apa kamu? Rupanya mama saya mendengarkan suara muntahnya saya. Akhirnya saya sudahi, walaupun istilahnya masih tetap merasa mual dan muntah itu, saya keluar. Saya buka pintu tersebut karena orang tua saya mengetuknya, meminta dibukakan. Alhasil orang tua pengen tahu sedang apa saya di dalam, ada apa saya di dalam, khawatir orang tua terhadap anaknya. Saya bukakan, orang tua saya kaget melihat saya muntah, darah istilahnya di situ, dan BAB, dan badan saya lemas, muka pucat, pasi, tanpa bertenaga. Akhirnya saya
sama ibu saya dituntun ke kamar. Waktu itu pun ibu saya manggil dokter untuk memeriksa saya. Singkat cerita, ibu saya datangin dokter dibawa ke rumah, memeriksa saya. Ternyata kata dokter, saya tidak memiliki penyakit apa-apa. Saya sehat saja, normal-normal saja. Yang jadi bingungnya saya, dokter mengucap seperti itu. Ada apa ini? Dokter mengungkap, tadi habis makan apa? Menanyakan pada saya. Tadi saya habis makan ketan, dok. Ketan kuning. Dokter bingung, kok ada ketan kuning? Maksudnya nasi ketan yang dibuat seperti nasi kuning tuh, dok. Saya ucapkan seperti itu. Oh, itu. Akhirnya dokter memberi resep kepada saya, yaitu sebuah vitamin dan untuk mengurangi dehidrasi. Karena dokter memeriksa saya, menurut beliau saya tidak memiliki penyakit apa-apa. Mama saya curiga, orang tua saya itu ibu saya. Dokter bilang gak punya penyakit apa-apa, tapi anak saya kok seperti ini. Ada apa ini? Kebetulan alhamdulillah saya punya saudara, ya dibilang agak bisa lah. Minta bantuan ke saudara saya. Alhasil saudara saya menyanggupi datang untuk ke rumah. Singkat cerita, datanglah saudara saya, megang saya, melihat saya, seluruh tubuh saya dipegangin sama dia. Dia sendiri meminta kepada mama saya 1 gelas air putih. Entah apa yang dimaksud. Dia komat kamit, entah baca wiridan apa, gak mengerti. Dia meniupkan ke air tersebut, lalu untuk diminumkan pada saya. Saya disuruh untuk meminumnya. Waktu itu saya menuruti aja dah, karena saya ngerasain pengen sembuh. Siapa orangnya sih yang kuat muntah sampai tenggorokan tuh kering, panas, pahit, perutnya mual semelilit, gak kira-kira, usus kayak orang diperes. Saking keinginan yang pengen cepat sembuh, langsung saya minum. Akhirnya saya menanyakan pada saudara saya, Kak, sebenarnya apa sih, Kak? Ada apa dengan saya? Kok bisa begini? Saya tahu, adalah yang penting kamu sembuh. Saya nggak mengerti ucapan dan kandungan apa yang dimaksud oleh saudara saya itu. Saya manut aja. Kurun waktu beberapa menit, rasa sakit tuh hilang semua setelah saya meminum air putih yang diberi dari saudara saya setelah dibacain ayat-ayat dari Al-Quran. Yang buat anehnya lagi, dengan ucapan saudara saya, ya udahlah, yang tadi sembuh jadi sembuh. Saya tahu kok yang ngelakuin kamu. Hanya saudara saya itu nggak menanyakan kamu habis apa dan dari mana, enggak. Hanya dia ngucap seperti itu aja. Alhasil keesokan hari, tetangga sebelah kampung ada yang meninggal bertepatan pada malam itu dengan kejadian saya. Yang anehnya, meninggalnya ini sempat dituturkan oleh orang tuanya. Pada malam itu ada seekor monyet nyamperin masuk ke kamar. Entah apa, karena ngerasa takut adanya monyet itu diusir lah sama anak tersebut. Pada saat monyet diusir, dia melawan si monyet karena ngerasa diperlakukan tidak baik oleh anak tersebut. Akhirnya monyet itu mencakar sampai mukanya sobek. Dan entah gimana, ada tanda juga di lehernya seakan-akan kena gigitan dan orang tersebut meninggal. Alhasil pada saat malam itu juga ibunya masuk ke kamar karena mendengar ada suara kegaduhan. Ada apa ini? Apakah ada rampok? Ada apa? Anaknya sampai berteriak-teriak. Terus sesaat kok tidak ada suara sama sekali, hening. Kecurigaan itu oleh ibunya langsung samperin kamar tersebut. Ternyata setelah didapati masuk ke kamar, anaknya sudah tidak ada nafasnya. Ibu itu terisak-isak membangunkan anaknya, digoyah-goyahkan tubuh anaknya, nggak bergerak sama sekali. Menangislah seketika itu menjerit histeri. Di situ dapati ibunya sudah menangis terisak-isak. Bapaknya juga kaget melihat anaknya udah meninggal. Akhirnya berdatanganlah tetangga-tetangga karena adanya suatu jeritan dari seorang ibu yang histeri itu. Terdengar oleh tetangga, disamperin. Ternyata anaknya meninggal. Ditanyai ada masalah peristiwa apa. Sampai akhirnya dari pihak kepolisian dipanggil untuk mengecek keadaan si korban, yaitu sang anak. Ditanyai, diinterogasi ibunya oleh pihak kepolisian, dan ibunya memaparkan kejadian itu.
Karena pada saat itu ibunya tuh curiga kok dalam satu ruang itu ada kelihatan larinya seekor monyet yang masuk ke kamar anaknya. Dan anaknya akhirnya sampai tewas karena udah divisum dan diotopsi, ternyata saluran pernapasan tergigit oleh monyet. Hebohlah kampung tersebut. Dan akhirnya keesokan harinya si mayat itu dimakamkan, dimandikan, sampai dikumandangkan pengumuman, sampai saya kaget. Saya ingat kembali, saya sendiri mengalami hampir sama. Saya hampir jadi korban. Kok korbannya orang lain? Mengingat kembali kata-kata saudara saya juga tahu kok. Ini yang buat saya pertanyaan. Saking penasarannya, setelah keesokan hari makam si anak tersebut dimakamkan. Setelah dimakamkan, saya samperin tuh teman saya. Tujuannya ingin meminta pertanggungjawaban ibunya. Karena saya ngerasa tidak punya bersalah apa-apa, dikasih makan kayak seakan-akan diracuni. Ingin menanyakan tentang masalah makanan yang dibuat oleh dia. Apakah makanannya udah keluar rasa? Apakah boleh katakan tercampur dengan zat-zat yang lain sehingga merusak pencernaan saya dan saya sampai muntaber. Saya samperin, ketemu sama ibunya. Saya tekan terus supaya ngaku. Alhasil Asep berbicara karena ngerasa Asep kaget saya yang jadi untuk ditumbalkannya. Karena ngerasa teman dekat, Asep menceritakan alkisah dia bahwa dia itu ngipri monyet. Sampai Asep minta maaf, minta ampun, sampai nangis bersujud ke saya, sampai nangis-nangis nyumin kaki saya, minta maaf untuk dimaafkan. Hati saya dongkolnya minta ampun. Siapa orangnya yang gak akan dongkol karena untuk jadikan korban. Padahal seorang sahabat, seorang teman dekat. Yang kurang apa sih saya membantu dia? Kok tega-teganya, segitu teganya ibunya kepada saya. Akhirnya saya memaafkan dengan satu syarat. Boleh kamu meminta maaf pada saya akan maafkan. Ada persyaratan yang harus kamu penuhi. Saya tidak mau lagi bahwa kamu ada di kampung ini, karena kamu sudah banyak membuat onar dan merugikan orang di kampung ini. Karena sudah ada korban, yang korban dari seekor monyet. Jangan-jangan kamu. Secara tidak langsung saya langsung memvonis ke dia. Bukan menuduh lagi, langsung saya memvonis dia pelakunya. Setelah dia menceritakan semuanya itu pada saya, kejadian awal saya diminta tolong untuk membeli pisang. Pisangnya pisang Raja Emas yang kembar, yang sulit dicari dan didapati. Bersusah payah saya memenuhi keinginannya dia. Akhirnya ada persyaratan itu dia sepakat dan setuju. Orang tuanya pun sama, sampai minta maaf, sampai minta ampun ke saya dan nyium kaki saya. Saya tolak. Kalau kamu mau nyembah, nyembah Allah, bukan nyembah manusia. Kalau minta maaf, maaflah pada Allah juga, bukan pada manusia, karena manusia itu ada ciptanya Allah. Kalau kamu menyakiti perasaan manusia, berarti kamu sama aja menyakiti perasaan Sang Pencipta. Akhirnya singkat waktu dan singkat cerita, waktu berjalan Asep langsung datangin ke sekolah keesokan harinya, meminta izin kepada sekolah untuk pindah sekolah. Pada hari itu juga bersamaan dengan itu, perempuan yang dicintainya juga ikut pindah sekolah, keluar dari sekolah itu. Dia sempat minta pamitan pada saya pesan pada dia, tolong jangan cari korban. Pada saat itu juga saya putuskan persahabatan, tapi saya tidak putuskan silaturahmi. Hanya dia sendiri rasa malu dan rasa bersalah, dia sendiri yang memutuskan silaturahmi. Sampai sekarang pun dengan pengakuannya dia dan kampung tersebut, ya sekampung yang saya miliki ini bersama masyarakat, di kampung saya aman, tangga aman, tidak ada korban. Sampai sekarang saya menanyakan pada saudaranya dia pun tidak tahu keberadaannya dia di mana. Jadi seakan-akan sudah menutup diri, memutuskan apakah ini mungkin dia masih hidup ataupun masih melakukan seperti itu. Saya sendiri wallahu alam nggak tahu, karena ada sama sekali komunikasi. Ya, terima kasih Abah
Jampang atas ceritanya yang sangat menarik dan detail ya, menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sedikit pertanyaan, kalau Mirna itu keluar dari sekolah kenapa? Mungkin rasa malu juga karena dia udah rasa rumaksa, dia udah mencintai si Asep yang tadinya menghina bahwa dia orang tidak punya. Akhirnya Asep saking sakit hatinya mungkin sampai melakukan ngipri ini demi seorang perempuan, demi cintanya dia. Dan menunjukkan sampai dia sampai punya duitnya, berlaga dan sombong menunjukkan bahwa kamu adalah carinya duit bukan cinta. Sehingga Asep terobsesi hanya uang lah di mata dia. Dan Mirna pun ikut terkait di dalamnya, yaitu karena mencintai Asep karena duitnya, bukan ketulusannya. Jadi hampir satu sekolah itu tahu lah ya. Tahu. Saking malu aibnya, akhirnya dia juga pindah sekolah. Oke, baik. Satu ini terakhir. Ya. Kalau pisang gancet itu memang identik dengan mereka melakukan pesugihan monyet atau gimana? Yang saya tahu cerita dari beliau, pisang gancet itu adalah satu syarat yang diminta. Karena gancet itu kan isinya dua, yang satu wujudnya dia, yang satu wujud jadiannya dia, yaitu monyet. Jadi dia melakukan di rumah ritualnya, yang jelmaannya inilah mencari nafkahnya, yang bekerjanya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau itu akan pesugihan monyet gitu ya. Iya, itu menurut versi dan cerita dari dia itu, dari si Asep. Baik Abah Jampang, terima kasih banyak atas ceritanya. Dan untuk sobat Malam Mencekam, kalau Anda suka dengan cerita dari Abah Jampang, silakan tulis komentarnya di bawah atau DM kami ke Instagram @malammencekam_official. Silakan. Insya Allah kalau Anda suka dengan cerita dari Abah Jampang ini memiliki ribuan cerita dan pengalaman akan diberikan kepada Anda semua. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kita masih di Cirebon dan episode atau video yang di depan nanti akan muncul juga masih edisi Cirebon. Terima kasih Abah Jampang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.